Senin, 1 September 2025. Kericuhan mewarnai aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat di depan DPRD Sulawesi Utara. Di tengah kekacauan, seorang pengacara publik LBH Manado, Pascal Tolo, justru menjadi korban pemukulan aparat. Padahal ia hadir untuk memberi perlindungan hukum. LBH Manado menyebut ini bukan sekadar tindak kekerasan, melainkan serangan terhadap hak asasi manusia. Mengapa aparat bisa bertindak semena-mena dan sejauh mana hukum mampu berdiri di atas keadilan? Bersama David Kusuma, inilah Saksi Kata. Selamat pagi Tribuners, bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Saksi Kata pada pagi hari ini. Saksi Kata merupakan rekonstruksi peristiwa dengan narasumber utama. Tribuners, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber bernama Pascal Tolo. Selamat pagi Pak Pascal. Selamat pagi. Ya Tribuners, Pak Pascal ini merupakan seorang pengacara LBH Manado, di mana pada tanggal 1 September saat ada aspirasi mahasiswa ke kantor DPRD Sulut yang menyuarakan terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan secara keseluruhan, merupakan rangkaian dari demonstrasi di seluruh Indonesia. Pada saat itu Pak Pascal turut hadir di kegiatan itu. Nah, nanti kita akan berbincang dengan beliau. Saat itu Pak Pascal ini mendapat peristiwa yang kurang mengenakan. Mungkin videonya sudah tersebar. Pak Pascal ini ditarik, begitu ada juga dipaksa untuk keluar, mungkin seperti itu. Nanti kita akan berbicara dengan Pak Pascal mengenai apa yang terjadi saat itu. Begitu ya Pak Pascal? Ya. Jadi Pak Pascal, bisa dicerita dulu saat tanggal 1 itu melakukan apa di kantor DPRD Sulawesi Utara ya? Oke. Ya. Baik. Jadi pada tanggal 1 September di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami dari LBH Manado, saya selaku pengacara publik di situ, dalam rangka menjalankan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat, kami melakukan penampingan di aksi demonstrasi. Dan pada saat itu kami berada di posisi samping semuanya, karena hanya menjalankan tugas profesi saja, melakukan pendampingan. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang sewenang-wenang atau di luar prosedur hukum. Kami hanya mengantisipasi itu dan memberikan bantuan hukum. Tetapi pada saat menjalankan tugas profesi, spontan saya melihat ada satu masa aksi yang ditarik, bukan ditarik, dikejar sampai terjatuh, dan saat terjatuh dianiaya, dipukul oleh aparat keamanan, aparat kepolisian yang tidak berseragam. Dan memang pada saat itu kan situasi sudah saat pembubaran, pada awal mula pembubaran massa pada saat itu. Ini berarti sore hari sudah? Iya, sore hari. Menjelang malam. Oh, okay. Sudah mulai ada pembubaran massa. Dan pada saat itu kami memang dalam tugas pemantauan secara spontan, karena kejadian pada saat itu di dekat saya melihat dia dikejar, terjatuh dan dipukul oleh segerombolan terduga aparat kepolisian yang tidak berseragam, dan saya berusaha untuk menolong, memberikan bantuan hukum, karena itu tugas dan profesi kami, juga memberikan penegakan hukum di luar pengadilan, jadi bukan hanya di pengadilan. Pada saat itu bisa dilihat di video, saya mengangkat tangan. Itu simbol dari saya menyatakan bahwa saya ini advokat, tolong jangan pukul dia. Tapi bukannya direspon dengan baik, malah saya ditarik. Bisa dilihat, saya ditarik, dipinggirkan dan mulai dipukul. Ditutup oleh tameng-tameng. Dipukul juga? Ditutup, dikerumuni dan dipukul di situ. Hampir sekitar 20 menit saya dipukul. Sorotan kamera sudah tidak terlihat karena ditutupi tameng. Dan setelah itu mulai saya ditarik, dipiting, dibawa ke dalam. Itu kembali lagi sorotan kamera terlihat.
Oh, itu yang angkat tangan itu. Ya, semenjak Iya. di jalan saya minta tolong dan mengatakan saya advokat, tapi Hmm. tidak digubris. Malah dipiting, dipukul sepanjang jalan sampai ke dalam. Itu ditarik kemana? Ke dalam gedung DPR. DPR. Ya. Nah, terus apa yang terjadi saat dibawa ke sana itu? Nah, ini kan saya anggap sebagai tindakan penangkapan sewenang-wenang. Dan bahkan eh, berserta dengan kekerasan. Bisa dilihat, ini fakta yang membuktikan banyak video dengan berbagai view yang berbeda. Terbukti bahwa saya ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, dipukul oleh aparat kepolisian. Dan pada saat di dalam, saya dipaksa untuk masuk lebih ke dalam gedung karena dugaan saya akan keluar dari Sultan Kamera mungkin akan lebih parah yang akan saya hadapi di dalam. Dengan pengalaman praktik-praktik yang saya lihat bagaimana masa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang dan diringkus ke dalam. Maka saya berusaha untuk melawan bahwa ini tindakan penangkapan sewenang-wenang. Tidak ada alasan untuk menangkap saya dan meminta keterangan kepada saya. Apa yang harus saya berikan? Sedangkan saya mau menolong orang, memberikan bantuan hukum. Dan pada saat itu juga mereka ketika pada saat itu mulai perdebatan, saya tetap dipaksa sampai saya memeluk satu tiang lampu agar situ. tidak dipaksa karena saya Tidak mau ditarik adu mulut ke dalam, pas ya? berdebat, mereka tidak mampu menggubris tapi dibalas dengan paksaan untuk tetap masuk ke dalam. Saya tetap bertahan sampai ada sekelompok orang jurnalis yang datang di situ. Dan pada akhirnya mereka membebaskan saya di situ. Maksudnya mereka mengenal Pak Pascal di situ atau Ya bagaimana? mungkin karena tindakan yang sewenang-wenang tanpa dasar, Jadi itu mereka melepaskan. Karena mulai banyak orang untuk datang di situ. oke. Ya, jadi awalnya Pak Pascal datang ke peristiwa demonstrasi ini untuk memberikan pendampingan hukum Iya. sekaligus memantau itu, ya. Iya, saya kan di posisi itu tidak berada dalam masa aksi utama atau di posisi saya di samping bersama-sama dengan teman-teman wartawan kan. Di memantau Iya, begitu di samping kanan di taman-taman itu kan. Tidak ada di tengah ataupun pegang megafon berorasi, enggak. Kami hanya menjalankan tugas profesi saja, memantau dari samping. Gitu. Oke. Nah, setelah kejadian yang apa tadi menurut Pak Pascal itu ditarik bahkan sempat dipukul, lalu Pak Pascal apa yang Pak Pascal lakukan setelah kejadian itu? Ya, pada saat itu kan karena saya menganggap ini tindakan yang penangkapan yang sewenang-wenang di luar prosedur yang tidak dikenal dalam hukum acara maupun Perkapolri tentang prosedur penggunaan kekuatan serta bertentangan dengan Perkap terkait prosedur yang mengenai hak asasi manusia. Maka pada saat itu juga saya melaporkan tindakan ini baik secara pidana di Polda Sulut, LP-nya sudah diterima, sekaligus laporan etik di Propam Polda Sulut, dan prosesnya masih berjalan. Sudah 1 minggu saya menunggu tidak ada perkembangan lebih lanjut dari kepolisian terkait proses ini. Padahal fakta bisa dilihat, semua bisa menyaksikan, buktinya kuat. Tinggal niat baik dari aparat kepolisian untuk memberikan keadilan kepada saya. Pak Pascal juga menyertakan rekaman yang Iya, pada saat memberikan laporan saya langsung menyertakan bukti-bukti video dan visum, dilakukan visum. Saya mengalami memar di kepala, di leher dan juga di punggung. Dan itu sudah merupakan bukti permulaan yang cukup sebenarnya bahwa saya korban penganiayaan aparat. Nah, Pak Pascal masih mengetahui saat kejadian itu ada sekitar berapa orang yang diduga aparat keamanan melakukan aksi kepada Pak Pascal ini? Bisa dilihat di video itu kurang lebih dari 3 orang, sekitar 5 atau sampai 6 orang yang memang terlibat aktif memukul saya. Bisa dilihat. Jadi mereka ada yang berseragam maupun yang tidak berseragam seperti itu. Semuanya tidak berseragam. Oke. Padahal menurut Perkapolri tahun 2009 terkait
pengendalian massa. SOP-nya kepolisian itu harus berseragam dalam menjalankan tugas. Tapi bisa dilihat fakta di lapangan seperti apa. Jadi saat kejadian itu Pak Pascal ingin memberitahu kepada terduga aparat itu bahwa jangan memukul Jangan ya, memukul. Iya. tapi malah Pak Pascal yang Iya, saya yang kena pukul. dipukul. Iya. Apa mereka tahu Pak Pascal ini maksudnya mungkin mereka menganggap juga bagian dari aksi demo atau Iya. karena kan memakai pakaian biasa ya juga seperti itu. Jadi begini, pada saat itu kan bisa dilihat di video yang tersebar luas dari berbagai view. Pada saat itu saya adalah orang yang berniat hanya ingin menolong, memberikan bantuan hukum. Jadi tindakan yang dilakukan terhadap saya bukan karena saya pada saat bukan karena saya melakukan tindakan yang melawan aparat atau melakukan tindakan-tindakan kerusuhan, perusakan. Bisa dilihat. Ketika saya melakukan kalau saya melakukan tindakan itu bisa menjadi alasan yang sah secara hukum untuk memberikan untuk menindak saya. Tetapi kan bisa dilihat saya hanya menolong orang yang dipukul. Ya, oke. Nah, sesudah 1 minggu ya sejak tanggal 1 Ya. ini tanggal 8 sejak memberikan laporan itu pas saat kejadian Iya, langsung malamnya langsung memberikan Iya. laporan di Polda Sulawesi di Polda Utara. Sulawesi Utara. Nah, sejak 1 minggu belum ada respon Belum perkembangan. ada perkembangan. Oke. Informasi perkembangan yang saya terima. Nah, apa yang akan Pak Pascal lakukan lagi dengan tim mungkin terkait laporan yang sudah diberikan ini? Tindak lanjutnya mungkin karena belum ada perkembangan, apa akan mendatangi atau seperti apa? Ya, kami pasti akan mendatangi. Kami akan tetap mengusut tuntas kasus ini karena secara jelas buktinya sudah kuat bahwa saya sebagai korban penganiayaan, maka tidak ada alasan yang sah untuk tidak melanjutkan proses hukum yang telah saya tempuh. Karena ini juga sebenarnya merupakan upaya besar dari kami, masyarakat, untuk menyerukan reformasi kepolisian. Kalau pada hari ini, pada saat itu, korbannya adalah saya, bukan tidak mungkin akan terulang kembali pada orang-orang lainnya. Karena semua bisa kena dengan ketika aparat yang bersikap sewenang-wenang di luar prosedur hukum itu tetap diberikan impunitas, istilahnya impunitas, atau tidak diberikan pertanggungjawaban, tidak dikenakan pertanggungjawaban hukum yang adil. Ini akan terawat. Tindakan-tindakan brutalitas seperti ini kan terawat kalau tidak ada pembenahan sistemik, pertanggungjawaban secara hukum yang tegas pada aparat-aparat yang melakukan tindakan brutalitas tersebut. Jadi ini agenda jangka panjang untuk reformasi kepolisian. Dari kasus saya kami akan tetap mendorong mengawal, mengusut kasus ini agar apa? Polri bisa berbenah, Polri bisa direformasi sebagaimana tujuan dari Polri itu tuh mengayomi, melindungi dan memberikan keamanan, pelayanan kepada masyarakat. Nah, Pak Pascal ini kan terlibat langsung juga di situs yang juga memantau mengawal. Nah, ini menurut pandangan Pak Pascal, bagaimana situasi saat itu? Selain kan Pak Pascal juga kena penganiayaan seperti itu ya, yang sudah membuat laporan. Tapi secara generalnya di lapangan itu seperti apa terkait aksi itu sendiri? Oke, baik. Jadi ini kan aksi yang sama sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di seluruh Indonesia yang tujuan atau maksudnya adalah mengungkapkan ekspresi atau memberikan aspirasi terhadap kondisi pemerintahan yang dinilai tidak baik-baik saja, baik itu karena kasus tunjangan anggota DPR yang besar di tengah ketimpangan ekonomi, juga soal reformasi Polri, soal divisi fungsi ABRI, soal kondisi buruh di Indonesia, PHK sepihak, juga soal
masalah-masalah lokal di Sulawesi Utara seperti reklamasi di Mandor Utara yang mengancam lingkungan hidup, perampasan lahan di Kalasei, dan perampasan lahan juga di Kilelonde oleh aparat TNI. Nah, itu semua merupakan akumulasi kemarahan publik sehingga mereka melakukan aspirasi di tanggal 1 September itu. Dan memang sejauh pengamatan saya, masa aksi dari awal bersikap damai ya sebenarnya, bermaksud untuk melakukan aksi demonstrasi yang secara damai. Karena sudah ditekankan kan oleh berbagai pihak bahwa mari sama-sama kita kawal, hadirkan kedamaian di Sulut ya dalam bentuk aksi yang Damai. tidak berujung pada kerusuhan semuanya kan. Nah, itu yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masa aksi. Tetapi waktu berjalan malahan di tengah situasi aksi, masa aksi ini dibenturkan dengan ormas pada saat itu, yang sebenarnya mereka tidak ada kewenangan sama sekali. Seharusnya berdasarkan undang-undang dan Perka Polri dalam melakukan negosiasi dan pengendalian massa itu dilakukan oleh aparat kepolisian sebenarnya. Tapi pada saat di lapangan yang terjadi adalah terkesan membenturkan ormas dengan mahasiswa yang sama-sama sebenarnya masyarakat sipil, sehingga terjadi berbagai gesekan sebenarnya pada saat itu. Dan salah satu aspirasi yang tidak bisa disampaikan secara baik oleh para massa pada saat itu karena massa kan dilarang untuk masuk ke dalam semuanya, yang semuanya juga rumah rakyat pada saat itu, sehingga berujung pada pembubaran massa. Dan Apa mungkin dimulai pada saat pembubaran massa itu ya terlihat sudah banyak tindakan-tindakan yang berlebihan oleh aparat kepolisian. Salah satunya saya dan orang yang saya tolong. Dan juga ternyata juga ada masa aksi yang juga ditangkap tapi di Polresta. Jadi totalnya saat kami memberikan pendampingan hukum pasca aksi itu ada 2 masa aksi di luar saya yang ditangkap 1 kali 24 jam di satu di Polresta Manado, satu di Polda Sulawesi Utara. Dan pada saat kami melakukan pendampingan, menanyakan alasan penangkapan tidak bisa dijelaskan secara komprehensif aparat melakukan tindakan penangkapan itu. Padahal KUHP menyatakan harus ada alasan atau minimal bukti permulaan yang cukup yang mampu dijelaskan kepada pendamping hukum dan kepada korban agar mereka secara sah dapat dilakukan penangkapan. Tetapi pada saat itu tidak sama sekali. Jadi LBH juga mengawal ini yang ditangkap saat demo itu. Iya. Pada itu ditangkap 1 kali 24 jam. Tapi sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan. Nah, apa Pak Pascal tidak melihat kan mungkin argumen dari aparat mungkin karena sudah malam, biasa kan mereka hanya sampai jam 6, mungkin itu dibubarkan. Gimana? Jadi jam 6 ya. sore ya. Ya, Ya, bisa jadi- sambil minum juga. Oke. Karena kan ada aturan seperti Ya, itu. jadi dalam hal pengendalian massa atau penanganan aksi demonstrasi, aparat kepolisian itu harus mengacu pada aturan yang berlaku, hukum yang berlaku, baik itu undang-undang hak menyatakan pendapat di muka umum dan juga Perka Polri yang terkait dalam melakukan tugas pengamanan di aksi demonstrasi. Jelas bahwa di beberapa Perka Polri menegaskan tindakan aparat itu harus berdasarkan 3 prinsip atau 3 asas. Pertama, legalitas. Bahwa segala tindakan itu harus berdasarkan hukum yang berlaku atau sesuai dengan SOP. Kedua, necesitas. Artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu berdasarkan kebutuhan.
yang mendesak. Dan yang ketiga, harus proporsionalitas. Artinya, ada keseimbangan antara tindakan dan ancaman yang dihadapi oleh aparat. Buktinya, yang saya alami, saya menolong, tapi saya dipukul. Lain cerita kalau saya melawan aparat, maka mereka berhak untuk menindak. Begitu juga masa-masa aksi lain. Kalaupun ada yang dituduh provokator, tindakannya itu tidak boleh sampai ada kekerasan seharusnya. Kalaupun dalam tanda kutip diamankan, ya harus sesuai SOP, harus proporsional. Kalau dalam tanda kutip diamankan itu ibaratnya 5 lawan 1 orang, kan nggak proporsional. Dan kalaupun dia memakai senjata tajam, ya bisa proporsional, ada alat yang dipakai juga. Tapi kan tidak, masa aksi tidak pada saat itu yang ditindak itu tidak memiliki, hanya dengan tangan kosong, dianggap provokator, dan ditindak secara berlebihan, excessive use of power, jadi tindakan yang berlebihan, dan itu dilarang oleh Perkapolri semuanya. Nah, Pak Pascal ya waktu hadir di situ apa melihat ada apa aksi-aksi provokasi atau provokator atau penyusup lah atau seperti apa di situ, atau memang pure murni ini dari massa gabungan mahasiswa dan masyarakat yang ingin menyuarakan Iya. kondisi negeri ini yang tidak baik-baik saja seperti itu? Pertama kan alasan masyarakat melakukan demonstrasi seperti yang saya katakan tadi, ada keresahan atas kebijakan nasional maupun lokal semuanya. Itu semuanya alasan utama. Alasan yang mendasari masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Dan memang belajar dari pengalaman dari yang terjadi di beberapa daerah, kan terjadi kerusuhan, dan Ricu, memang ya. banyak juga aparat kepolisian telah mengusut itu. Ternyata yang melakukan itu ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk memanfaatkan, menjadi penumpang gelap pada setiap Aksi-aksi aksi demonstrasi. Dan pada aksi 1 September itu, kami juga berusaha untuk menangkal itu. Jangan sampai ada penyusup-penyusup yang masuk. Nah, memang selama berjalannya aksi, bisa dikatakan berjalan kondusif ya. Hanya malahan yang terjadi gesekan antara ormas dan juga mahasiswa. Ada yang melempar, dibalas juga lemparan itu oleh ormas bahkan. Ada video yang beredar pada saat itu. Jadi, mungkin itu gesekan-gesekan yang masih bisa diatasi oleh aparat kepolisian. Jadi, semuanya jika dituduh provokator atau orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus mendapatkan tindakan yang brutal, saya rasa itu tidak adil dan jauh dari sisi kemanusiaan yang seharusnya dipegang oleh Polri. Nah, Pak Pascal juga bagian dari LBH Manado ya. Iya. Nah, apa yang waktu tanggal 1 itu mungkin ada membuat pendampingan atau mendata-data lagi siapa-siapa yang terkena kasus seperti Pak Pascal yang dianiaya, dipukul. Iya, Begitu. seperti yang saya katakan tadi bahwa pada saat itu kurang lebih ada yang masuk dalam pendampingan kami ya. Ada 3 orang termasuk saya. Tetapi yang ditangkap selama 1 kali 24 jam ada 2 orang. Satu mahasiswa baru Unsrat di Polda, dan yang satunya di Polresta Manado. Oke, itu Hanya itu yang didampingi. Dan memang tersebar juga di beberapa media dan informasi yang kami dapati juga memang banyak masa aksi yang sebenarnya terkena imbas dari tindakan berlebihan oleh aparat. Ada yang sampai sekarang masih merasakan sakitnya gas air mata, toh juga ada yang terkena memar, tapi ya mereka kurang beruntung karena tidak ada sorotan kamera yang memotret itu. Terpantau.
Tidak berbeda dengan terpantau saya. dari. Iya. Sebenarnya banyak juga yang mengalami tindakan kekerasan, tetapi memang karena buktinya tidak ada dokumentasi yang kuat, maka belum ada aksi yang tindakan Langkah mereka tindakan belum. untuk Nah, kalau dari LBH saat kejadian hanya Pak Pascal sendiri yang datang atau ada beberapa? ya, kami ada beberapa orang yang datang, yang memang kami ditugaskan karena LBH ini kan organisasi bantuan hukum yang juga selain memberikan bantuan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, memberikan pemberian hukum kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat miskin dan tertindas, juga menyoroti isu-isu sosial politik semuanya dalam rangka untuk memperjuangkan tatanan yang lebih adil semuanya, atau yang kami istilahkan bantuan hukum struktural. Nah, kami melihat masa aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari hak atas atau hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Maka perlu dilindungi oleh hukum, baik itu oleh aparat dan juga kami sebagai pengacara publik berhak dan berwajib untuk memberikan pendampingan hukum pada masyarakat yang menggunakan haknya. Dan memang pada saat itu kami ada banyak ya, sekitar 6 orang di lokasi berpencar, memotret situasi, mengawal jangan sampai ada tindakan-tindakan yang berlebihan. Ya, tujuannya kami baik, agar masyarakat, mahasiswa itu bisa menyampaikan aspirasinya secara efektif, aman, tidak mengalami kekerasan. Nah, pada tanggal 1 itu apa catatan-catatan dari LBH Manado terkait aksi yang dilakukan dan apa yang bisa menjadi bahan sehingga kalau ke depan ada aksi-aksi lagi bisa tidak terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya yang seperti itu, maksudnya Iya. ya catatan dari LBH mungkin yang ada di situ. Oke. Jadi catatan ada kami, aksi pada 1 September itu masyarakat dan mahasiswa itu belum bisa menyampaikan aspirasinya secara bermakna semuanya, karena tidak adanya respon dari DPRD, respon yang baik semuanya, dengan tidak mengizinkan mahasiswa masuk ke dalam, malahan hanya membiarkan mahasiswa tetap di jalan. Seharusnya kan kalau di dalam akan lebih efektif bagaimana kita menyampaikan aspirasi, sehingga menurut kami ini merupakan tindakan pembatasan semuanya hak atas menyatakan pendapat di muka umum. Itu yang pertama. Yang kedua, aksi demonstrasi di Sulut pada tanggal 1 September itu secara nyata tidak damai semuanya. Kenapa tidak damai? Karena masih ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Kalau awalnya ingin menangkal masyarakat atau perusuh, membuat kerusuhan atau membuat Sulut tidak damai, tapi ternyata sebaliknya. Yang membuat aksi demonstrasi itu tidak damai adalah aparat itu sendiri, karena melakukan kekerasan secara nyata, terpotret dengan baik. Masyarakat bisa melihat bahwa aksi pada saat itu tidak damai, karena ada tindakan berlebihan, kekerasan yang dialami oleh masa aksi. Dan yang ketiga, dari tindakan-tindakan tersebut perlu adanya reformasi kepolisian dengan sikap gentle dari Kapolda untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan penganiayaan aparat kepada kami, karena buktinya sudah cukup kuat, tidak ada alasan secara hukum untuk tidak memproses ini, karena jelas ini merupakan
tindakan penyalahgunaan kewenangan, melanggar hukum pidana, dan juga melanggar etik profesi Polri, maka harus diusut tuntas, ditindak agar apa? Terjadi pembenahan di institusi kepolisian, agar ke depan dapat melakukan pengamanan aksi yang lebih humanis, tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peri kemanusiaan. Dan yang berikutnya, kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap kritis, untuk tetap mengawal pemerintahan pada saat ini, karena ketimpangan, ketidakadilan, sebenarnya itu bukan nasib. Itu bisa dilahirkan oleh forum penguasa di meja rapat. Jadi, ketika masih ada ketimpangan, ketika masih ada keadilan, mari sama-sama kita mengawal. Kami YLBHI juga akan terus mengawal demokrasi di Indonesia, agar apa? Tercipta keadilan, tercipta demokrasi, tercipta kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Ya, itu bisa berubah secara sistemik. Oke. Nah, Pak Pascal, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, apa harapan Pak Pascal sendiri dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, bukan hanya di Sulawesi Utara ya? Ini kan sudah aksinya juga di seluruh Indonesia juga, terkait baik pemerintah, eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif juga, lembaga penegak hukum itu. Yang kami tuntut adalah penyelenggara negara, pertama harus sadar diri bahwa mereka itu bukan tuan, tetapi pelayan masyarakat. Sehingga jangan bersikap atau mengambil keputusan yang menyakiti rakyat, seperti tunjangan yang besar di tengah kesenjangan ekonomi, kemewahan yang mereka tunjukkan, tetapi sebenarnya masih banyak masyarakat yang mati kelaparan. Sehingga harus bersikap lebih menunjukkan bahwa mereka itu pelayan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelenggara negara harus menjalankan amanat Undang-Undang Dasar. Tujuan bernegara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan menciptakan kesejahteraan umum. Nah, itulah yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Harus ada good political will dari penyelenggara untuk melaksanakan itu. Memberikan kualitas pendidikan yang baik kepada masyarakat. Mengatasi kesenjangan ekonomi. Jangan sampai orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Jangan sampai tatanan itu dipelihara. Dan yang terakhir, negara tidak boleh tutup mata dan tidak boleh memberikan impunitas kepada aparat militer ataupun kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM. Jangan membiarkan tindakan-tindakan itu dirawat. Harus ada tindakan tegas, harus ada perubahan sistemik di tubuh kepolisian dan TNI, agar mereka bisa jelas menunjukkan bahwa mereka adalah alat negara untuk melayani masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk kasus yang sudah dilaporkan ke Polda, akan meminta segera dituntaskan. Ya, wajib hukumnya. Wajib. Karena tanpa saya meminta, ini perintah undang-undang. Ketika ada orang yang nyawanya, badannya itu disakiti, dianiaya, maka aparat pemerintah, aparat kepolisian wajib hukumnya untuk memberikan keadilan kepada kami sebagai korban. Harus mengusut tuntas. Kapolda harus secara gentle memproses secara hukum, secara transparan, adil, dan memberikan keadilan kepada korban. Jangan sampai kasus ini sengaja didiamkan, kasus ini sengaja tidak dilanjuti, karena ini akan
menunjukkan potret Polri yang semakin buruk di tengah masyarakat. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa Pak Pascal jelaskan dari aksi tanggal 1. Pak Pascal sendiri juga mengalami Iya, tindakan yang boleh dikatakan tidak mengenakan ya, dianiaya, tindakan kekerasan. kekerasan. Ya Tribuners, mungkin sampai di sini saksi kata bersama Pak Pascal Tolo. Harapannya bahwa yang seperti sudah disampaikan baik kepada aparat, juga kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yang paling utama agar aksi-aksi demonstrasi berikutnya lebih didengar aspirasi dari masyarakat ini, dan bukan hanya didengar tapi ditindaklanjuti untuk beberapa poin yang mungkin dirasa ketimpangan ya seperti itu. Nah, itu mungkin yang harapan-harapan, selain juga hal-hal yang seperti disampaikan terjadi aksi-aksi yang kurang mengenakan, bahkan kekerasan yang dialami Pak Pascal. Semoga aksi-aksi berikutnya tidak lagi seperti itu, damai, dan yang penting aspirasi dari masyarakat dikawal bersama dan ditindaklanjuti oleh oleh pemerintah dan anggota DPR yang menerima aspirasi itu. Gitu ya Pak Pascal? Ya. Iya. Nah, Tribuners, sampai di sini saksi kata kita pada pagi hari ini. Nanti kita bisa bertemu dalam saksi kata episode berikutnya dengan narasumber utama yang lain, baik dari peristiwa-peristiwa yang akan kita hadirkan yang menimpa mereka. Seperti itu. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.